What's up, Camcards? Apa kaps? Yesus dahsyat. Oke, kali ini kita dari tim liturgi bakalan bikin podcast dengan tema apa, Van? Tema kita itu perbedaan suasana saat sebelum atau sesudah pandemi. Narasumber kita siapa aja nih, Kak? Nih, narasumber kita itu ada 3 kali ini. Ada dari Wisnu, Jason Jonasita, sama Chelsea. Gimana kalau kita suruh perkenalan diri dulu kali ya? Oke, perkenalkan nama gua Wisnu dari jurusan Sistem Informasi 17 dan sekarang gua lagi menjabat sebagai Ketua OMK dan Karang Taruna. Halo semuanya, kenalin namaku Chelsea, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Sekarang lagi sibuk kuliah sambil jadi anak komsos di gereja. Halo semuanya, nama gue Jason Jonasita dari jurusan Teknik Informatika angkatan 2019. Saat ini sih lagi sibuk sama jabatan sebagai Ketua Karang Taruna. Oke, keren-keren banget sih teman-teman kita kali ini. Oke, tadi kayaknya dengar dari Wisnu, Chelsea, sama Jason ini kan lagi pada sibuk. Ada yang sibuk di gereja, ada yang sibuk juga di kemasyarakatan juga. Nah, aku mau denger dong cerita dari Wisnu dulu deh. Nih, aku mau nanya nih. Mulai nih ya, boleh cerita nih. Boleh. banget. Mau dari Karang Taruna apa OMK dulu? OMK dulu kali ya. Gimana, Pan? Boleh OMK dulu. Sebelum adanya pandemi ini sebenarnya udah ada beberapa plan ya untuk kepengurusan di OMK gua ya. Jadi tuh tahun pertama itu seharusnya kita udah ngelaksanain agenda-agenda kecil yang dimana seharusnya kita itu harus ngajak teman-teman kita yang adik-adik gitu yang baru pengen masuk OMK untuk ngebaur sama kita gitu loh. Nah, tahun kedua, nah itu kita bakal ngajak mereka untuk jadi panitia kita untuk belajar jadi panitia gimana sih mereka kita tuh ngebuat acara seperti kayak seperti kemarin-kemarin yang besar apa kecil lah istilahnya. Nah yang ketiga itu kita buat acara besar nih, yang dimana itu seperti kayak ziarek, terus mungkin pergi jalan-jalan lah istilahnya kayak gitu. Nah tapi karena dengan ada pandemi seperti ini kita nggak bisa harus kemana-mana gitu loh. Lebih ke kosong aja gitu loh, jadi sepi gitu loh OMK gua di situ. Gitu sih. Thank you, No. Coba ceritain deh yang di Karang Taruna. Tadi kan lo sempat bilang kan lo aktif juga di Karang Taruna nih. Kan nggak sih lo tuh aktif sebagai jabatan lo di Karang Taruna tuh apa? Atau cuma sekedar anggota kah? Terus kegiatan sebelum pandemi Karang Taruna lo tuh ngapain aja gitu, bikin agenda apa aja? Boleh diceritain? Sebelum pandemi Karang Taruna gue tuh sebenarnya ngikutin jadwal agenda yang kelurahan buat sebenarnya sih. Jadi kita sebenarnya nggak punya agenda tetap atau yang selalu ada ya. Misalkan kalau contoh kelurahan punya acara nih. Contoh ada acara di bagian mana. Nah, di situ kita sebagai Karang Taruna kita membuat menjadi panitia bukan acara sebenarnya, cuman ke arah lebih ke fun-nya, seperti game gitu loh. Yang itu yang pernah gua rasain sih. Tapi setelah ada pandemi, jujur ini sepi. Termasuk gua nggak tahu informasi apa-apa karena jujur Karang Taruna gua untuk istilahnya untuk rame di grup itu susah gitu loh. Itu sih kayak gitu.
Oke, thank you, No. Berarti kalau misalnya pas masa pandemi kayak gini, ada nggak sih berarti nggak ada kegiatan sama sekali dong di Karang Taruna sama di OMK? Atau di OMK lu punya program apa nih? Ada sesuatu yang dibikin nggak secara online? Misalnya kayak di KMK kan kita ada Rosario online, terus ada Jumatan online. Di OMK lu sendiri itu, lu ngadain nggak kayak gitu? Sebenarnya gimana ya? Gue udah coba buat, nggak sih, bukan mencoba ya, istilahnya buat ngajak ke pengurus gue nih untuk nyobain nih Google Meet dan segala teman-temannya gitu loh. Nggak bisa lama gitu kita bicara di depan komputer kayak gitu. Apalagi teman-teman gue ini yang sukanya ngobrol lah, ngalung ngidul, terus bercanda segala macem lah. Untuk ngobrol di depan monitor tuh nggak bisa mereka tuh. Mereka tuh harus ayolah ngumpul, nggak bisa nih kita kayak gini gitu loh. Jadi ya udah sebenarnya banyak inilah kita banyak plan cuman offline semua. Dan juga sempat gue ada sebuah kegiatan gitu dari gereja mempertanyakan gimana sih kegiatan di lingkungan, terus juga dari lingkungan boleh menanyakan apa-apa yang nggak tahu selama pandemi seperti itu. Nah, gue pernah bertanya kepada mentor yang membawa online tersebut lah, ya kegiatan online tersebut. Dan gue pernah nanya, Pak, boleh nggak sih kalau kita buat kegiatan OMK gitu secara offline? Dia bilang kalau memang nggak perlu banget, ya mendingan nggak usah gitu loh. Ya gue di situ langsung putus asa gitu, karena kalau misalkan dari gereja pun sudah nggak meng-ACC, kita nggak bisa menjalankan acara karena dari kita butuh dana kita. Kalau gereja nggak nge-ACC, pasti ke warga juga dari umat gereja di wilayah gue tuh udah nggak bakal ACC gitu sih. Thank you, Nur, share-nya. Sekarang nanti gue bakal tanya lagi sih pasti. Siap. Oke, kita gantian dulu nih dengerin cerita dari Chelsea. Oke, terima kasih Upit pertanyaannya. Jadi, gue udah masuk Komsos itu sejak sebelum pandemi. Biasanya tugas gue tuh cuma nge-relay dari kamera ke TV umat yang biasanya dipakai pas misa mingguan sama misa Natal atau Paskah gitu. Karena kan biasanya di situ umatnya lebih dari jumlah misa biasanya ya. Nah, terus setelah adanya pandemi ini, justru semakin jadi tantangan nih buat gue untuk lebih banyak belajar gimana caranya untuk bisa bantu umat tetap misa walaupun dari rumah. Gue jadi belajar tentang live streaming, gue jadi belajar gimana sih bikin sebuah konten yang menarik selain untuk misa gitu. Jadi entah bikin liputan kah atau gimana. Nah, itu gimana caranya Komsos tetap hadir di tengah-tengah umat untuk ngebantu umat bisa tetap kangennya ke gereja tuh tersalurkan. Jadi gitu sih. Berarti selama pandemi ada tantangan tersendiri ya, buat di Komsos itu sendiri, kayak mungkin lo jadi lebih banyak belajar untuk ya itu kan jadi nyambungin ke YouTube, ya nggak sih? Iya, betul banget. Boleh diceritain nggak sih tantangan itu tersendiri tuh, kayak lo apalagi tuh kan pas lagi marak-maraknya pandemi gitu kan, mau nggak mau lo tetap harus di gereja. Nah, itu boleh diceritain nggak sih pengalaman lo setelah pandemi nih, pas lagi masa-masa pandemi ini? Kan masih tetap aktif kan sih di Komsos? Ya, puji Tuhan sampai sekarang masih diberi kesehatan, masih bisa aktif di Komsos. Kalau untuk tantangan sih ya, sebenarnya awal-awalnya itu parno banget gak sih untuk keluar rumah? Iya, benar sih, parno banget. Itu gue sempat ngerasain parno yang keterbatasan orang untuk
ngelakuin live streaming itu udah maksudnya sedikit yang bisa dan mau untuk belajar gitu. Jadi menurut gue selagi gue masih bisa, selagi gue masih mau belajar, masih punya waktu, oke deh, gue ngalah. Tapi ya gitu, gue tetap harus mentingin kesehatan gue dan orang-orang di rumah gue dan di sekitar gue. Jadi tetap datang ke gereja, tetap patuhin protokol kesehatan, tetap ya sampai sekarang sih masih parnonya, cuma ya gitu, tetap jaga-jaga aja sih. Nah, jangan lupa doa. Keren banget Chelsea. Berarti sampai sekarang masih tetap diperjuangkan lah ya buat tetap ngebantuin umat di gerejanya Chelsea buat ikut misa gitu sekalipun online. Ya, Upit. Keren banget. Oke Chelsea, thank you for sharing. Kali ini nanti gue bakal tanya-tanya lagi sih kan. Oke. Kita ke arah sumber yang berikutnya kali ya. Siapa nih Van? Nah, tadi kan kita udah dengerin nih cerita dari Sobat KMKers yang aktif di gereja. Nah, yang satu lagi ini, dia aktif di lingkungan rumah nih. Boleh dong Jason ceritain pengalamannya kayak gimana? Oke, thank you Fani, Kak Upit. Sebenarnya tuh kalau buat dari saya itu di lingkungan ini, lingkungan rumah, Karang Taruna itu sebelum pandemi masih belum dibuat. Jadi dinamainnya aja sebagai remaja peduli lingkungan gitu. Nah, ngelakuinnya apa aja kayak sebenarnya sama sih kayak Karang Taruna. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang bertanggalkan hari spesial gitu kayak contohnya 17 Agustus, nah kita itu turun sebagai panitia, kita yang membuat acaranya, segala sistematisnya untuk kegiatan 17-an itu salah satu contohnya. Terus juga ada baksos, terus juga ada bantu ketika ada yang lagi korban bencana musibah gitu. Dan pas lagi di pandemi sih sebenarnya itu aman-aman aja ya. Cuma kalau misalnya yang pas setelah pandemi sempat dipikirin dulu itu apakah remaja peduli lingkungan ini diubah namanya sebagai Karang Taruna atau tidak. Waktu itu sempat ada jadi perbincangan tuh di kelurahan rumah gitu. Terus akhirnya setelah itu dibentuk sih dengan ya persyaratan pastinya protokol dan pencegahan COVID-19 itu dibentuknya itu Karang Taruna jadinya dengan sistem offline karena kan harus ada pelantikan dari kelurahan tersebut. Tapi sih emang pastinya jaga protokol, orang-orangnya nggak banyak, sama juga sosialisasinya kayak misalnya masker pastinya. Terus abis itu ada hand sanitizer, terus sama jaga jarak sih gitu. Oke Jason. Berarti pas masa pandemi yang sekarang ini masih tetap ada kegiatan nggak di Karang Taruna lo sendiri gitu, di tempat lingkungan lo sendiri gitu? Waktu itu sih kita sempat rapat kan karena yang pembentukan itu sempat agak kepikiran juga sih apakah harus dilakuin secara online atau offline. Sempat waktu itu dipikir-pikirin lagi, kita akhirnya berembuk sepakat untuk ngelakuin secara offline semuanya karena kalau misalnya secara online kan di rukun warga maupun rukun ya lingkungan rumah itu kan agak susah gitu kan. Jadi kita sepakat dengan secara offline tapi mematuhi protokol-protokol yang tersedia. Dan juga kenapa kita offline, jadi kita turun langsung untuk membantu Satgas COVID lingkungan kita. Gitu sih. Ada mulai dari kegiatan penyemprotan bantu Satgas COVID, terus pendataan setiap rumahnya yang terkena dampak dari COVID-19 maupun orang-orang yang dinyatakan positif COVID-19 itu. Tapi itu cuma data aja sih. Gitu sih. Berarti tetap ada kegiatan ya Son selama walaupun masa pandemi kayak gini di Karang Taruna lo berarti tetap aktif gitu ya? Tetap ada Iya, benar. Tetap ada interaksi satu sama lain gitu. Ya, tetap ada interaksi tapi tetap kita jaga protokol lah pastinya. Ya, jadi terhindarlah dari segala sesuatu yang jahat itu kayak COVID-19.
Yang jahat itu nggak tuh? Oke, siap jahat. Oke. Ada lagi nggak nih, Van? Kira-kira dari yang udah diceritain nih, Fani mau nanya apa nih buat narasumber kita? Oh ya, aku ada yang mau aku tanyain nih. Oke, dari gue ya. Gimana Tadi tuh dong? pertanyaannya, kalau dari OMK beberapa kali kita udah, istilahnya udah beberapa kali kita udah buat plan lah gitu. Kita udah ngebuat plan sana sini, cuman berakhir dengan sia-sia karena kebaik lagi kita berpikir kayak, aduh, banyak banget ini apa namanya halangan gitulah, ada tembok besar gitu. Yaitu ya seperti dana lah, izin dari orang tua lah, karena kita harus mengajak apa adik-adik kita yang mau ikut apa biar ada pesertanya untuk buat apa sih biar mereka tahu gitu acara OMK itu seperti apa gitu loh. Itu yang dari OMK. Untuk Karang Taruna jujur gua nggak tahu belas setelah kejadian HP gua hilang. Temen gue pun yang satu RT bukan nggak satu RT sih, satu pengurus aja dia nggak cerita apa-apa. Gue sempat nanya ada pembahasan apa di grup, dia bilang sepi, nggak ada apa-apa. Oh ya udah berarti emang nggak ada acara apa-apa gitu loh. Ya udah kalau untuk Karang Taruna sih seperti itu aja sih. Jadi kalau misalnya OMK masih agak susah kali ya buat apa ya Iya memperkenalkan betul. adik-adik ya kan, adik-adik di lingkungan lo gitu loh. Tapi Iya. buat OMK sendiri, lu pernah nggak sih ngadain? Bukan ngadain ya, maksudnya kayak bukan door to door juga sih, kayak misalnya lu tetap memperkenalkan di sini ada OMK loh gitu. Tetap kayak gitu nggak sih? Atau udah pasrah aja sama keadaan karena nggak diizinin Romo, jadinya ya udah kayak pasrah aja gitu. Gua gak ngerti ya. Sebenarnya kader kemarin tuh kaderisasi waktu pemilihan OMK itu sebenarnya mereka tuh datang gitu loh. Orang-orang yang kita incer tuh mereka datang gitu loh. Gua gak ngerti mereka masih berpikiran masih ada gak nih OMK gitu loh. Apa mereka berpikir kemarin buat suruh-suruhan doang ke puncak gitu loh, refreshing gitu. Kalau untuk door to door sih kita nggak ada. Kita nggak ada jujur gue gak ada door to door gitu loh. Berarti istilahnya kayak ini dong, jadinya OMK lu kayak mati dong dalam tanda kutip. Apa masih tetap ada interaksi antara di lingkungan? Kalau kita interaktif nih sesama gimana ya? Jadi itu kan ada grup pengurus lah. Nah itu grup pengurus doang yang rame gitu loh. Contoh kalau misalkan ada kegiatan dari Sikep tuh, ini ada kegiatan lomba ini nih, siapa aja harus kita ajak nih. Nah itu kita PC apa enggak ya, gue lupa deh. Mungkin ada beberapa yang di share untuk di grup besar, ada yang kita PC karena mungkin dari grup besar pun tidak ada yang merespon lah. Jadi dari kita untuk inisiatif buat nih siapa nih yang harus kita ajak nih. Oh ini. Oke, chat orangnya mau apa enggak? Kalau mau ayo, kalau enggak cari lagi. Udah gitu doang sih. Oh, oke. Berarti tetap masih ada interaksi lah ya, tetap. Ya, sedikit ada lah. Biar nggak ada hilang gitu kali ya. Betul. Regenerasi ya, Nu. Oke, Thank you Wisnu jawabannya. Ayo Van, siapa nih berikutnya? Oke, makasih Kak Wisnu sharingnya. Sekarang giliran Kak Cece. Makasih Fanny pertanyaannya. Ya. Kalau cara gue memperjuangkan kegiatan itu di Komsos, pertama sih awal pasti gue harus ngejaga kesehatan gue dulu ya. Gue harus ngedisiplinin diri gue dulu untuk kalau gue mau keluar gue harus tahu apa nih yang harus gue terapin, protokol apa yang harus gue terapin untuk ngejaga diri gue sama orang-orang di sekitar gue.
Itu pertama gue memperjuangkan dengan menjaga kesehatan gue, terus yang kedua ya loyalitas aja sih, loyalitas maksudnya tulus aja gitu, apa namanya pelayanan ya, tulus aja ngerjainnya. Soal mau ada dorongan atau desakan dari atas apa gimana, udah kerjain aja, karena kan apalagi di sini ibaratnya kita bantu umat, bukan buat cari nama atau nyari duit gitu. Jadi kerja ikhlas juga. Terus gitu. Kalau untuk perjuangan sih gitu ya. Kalau untuk pasrah, tadi kan ditanya pasrah apa enggak, menurut gue sih enggak, gue nggak pasrah. Meskipun sempat ada rasa takut, tapi akhirnya gue berani untuk ngelawan rasa takut itu, untuk ayo nih, kalau nggak gue siapa lagi, kalau nggak sekarang kapan lagi. Jadi gue mikirnya kayak gitu, kalau misalnya nanti ntar tunggu dia aja, ntar nggak ada yang mau gerak gitu. Jadi harus ada yang berani nih buat ngambil langkah. Oke, gue maju, ntar dengan sendirinya mungkin teman-teman yang lain gitu bakal ada inisiatif juga untuk ikut bantu di Komsos. Terus alasannya kenapa nggak pasrah, ya karena balik lagi pelayanan. Terus juga ini merupakan suatu pengalaman yang baru ya buat gue untuk tugas di masa pandemi, terus cuma jadi orang di balik layar yang mungkin orang-orang di luar sana yang ikut misa dari rumah kayak udah tahu nih siapa sih yang bikin live streaming, yang nyiapin template, yang desain itu. Mungkin orang di luar sana nggak tahu, tapi sebisa mungkin ada lah buat mereka. Itu aja sih alasannya. Buat keluarga gue juga di rumah yang belum bisa ikut misa, kan gue punya adik yang masih di bawah 18 tahun, jadi dia belum bisa ikut misa di gereja. Jadi itu sih ngebantu, alasan kenapa gue masih ada sampai saat ini di Komsos sih itu, karena gue mau ngebantu orang-orang yang belum bisa ikut ke gereja untuk misa. Itu aja. Keren banget Cece. Perjuangannya Cece buat tetap ada di Komsos itu, jaga kesehatan, terus pastinya mematuhi protokol kesehatan juga ya Ce ya. Ya betul banget. Ya, keren banget Ce. Terima kasih. Salut banget. Berarti ada pengalaman baru juga ya Ce selama pandemi. Oke. Thank you ya Ce for sharing. Sama-sama Upit, Fani. Oke, Van. Terakhir Ya, nih. Giliran Jason nih. Oke, thank you atas pertanyaannya. Kalau buat memperjuangin ini, kalau dari Karang Taruna gua ini lebih ke kebersamaan sih pastinya, mengutamakan. Maksudnya kayak gimana? Contoh misalnya kita mau bikin suatu kegiatan. Nah, kegiatan ini harus pastinya kita remukin dulu, kita rapatin, kita ambil positif negatifnya dari kegiatan yang mau kita lakuin. Apakah ini bakalan jadi bagus untuk masyarakat atau jadi omongan buat masyarakat di sekitar ya. Karena kan pasti pola pikiran masyarakat juga ada yang berbeda-beda kan. Ada yang menerima, ada yang nggak menerima gitu. Nah, tapi misalnya ada suatu kegiatan yang emang kita pastikan bakalan naik nih buat dijadiin kegiatan tersebut. Nah, kita itu bakalan kasih tahu dulu sebelumnya ke ketua RT sama ketua RW-nya di lingkungan kita ini. Nah, dari situ kalau misalnya emang di ACC dari mereka, kita kasih tahu ke kelurahan pastinya. Nah, kalau emang di ACC lagi, baru kita laksanain kegiatan tersebut. Tapi kalau emang salah satu pihak tidak menyetujui, ya kita berusaha dulu untuk meyakinkan, ngasih gambaran segi positifnya. Terus kalau misalnya emang mereka ya ada perubahan hati untuk menyetujui kegiatan tersebut, ya pasti kita laksanakan. Karena biar gimana pun Karang Taruna ini kan suatu organisasi yang membantu masyarakat. Jadi kita mau yang terbaik juga untuk masyarakat. Gitu. Untuk alasannya sih kenapa terus dilakuin kegiatan-kegiatan itu maupun offline ya di tengah pandemi ini, karena sih berbuat baik itu apa salahnya sih, apalagi kalau misalnya saling ngebantu masyarakat di sekitar gitu ya. Semoga aja juga tanggapan dari masyarakat di sekitar lingkungan ini
baiklah ke Karang Taruna ini gitu. Jadi Karang Taruna ini dibuat dengan suatu hal yang positif dan tidak mengecewakan gitu. Dan puji Tuhannya sekarang ini kita diterima sih, kita dikasih ujian dan dikasih support terus dari warga-warga karena apa yang kita telah lakuin itu udah dinilai di mata mereka semua gitu. Ya, keren banget sih Jason. Oh ya, gue mau nanya dong, Son. Oh iya boleh. Oke, kegiatan apa sih yang masih berjalan? Kalau untuk saat ini kegiatan kita itu support ini sih Satgas COVID di lingkungan kita kayak misalnya penyemprotan, terus sosialisasi ke masyarakat tentunya dan pendataan yang tadi saya bilang sebelumnya. Nah, kalau untuk yang sebelumnya berjalan di tengah pandemi ini, kita tuh Karang Taruna ada turun langsung ke pilkada, panitiaan pilkada di lingkungan masing-masing, di RW masing-masing. Itu kita ada bantu support dari segi panitianya, sama ada kayak pendataan juga. Sama waktu itu kita sempet bikin inovasi gitu, ide-ide karena wah kayaknya nih masyarakat mau ada suatu yang baru nih di tengah masyarakat ini. Terus kita buat deh foto booth gitu. Jadi mereka bisa menyatakan kalau mereka tuh udah memilih gitu ke tetangga-tetangganya, ke kerabat-kerabatnya maupun ke saudara-saudaranya gitu. Sama ada kolaborasi sih tentunya sama Karang Taruna RW lain gitu. Ada juga kita ngebentuk anak dari organisasi Karang Taruna ini yang bertanggung jawab di Karang Taruna ini gitu. Itu namanya Remaja Peduli Lingkungan dan itu ngebuat suatu lapangan serbaguna yang bisa dipakai oleh masyarakat sekitar. Gitu sih. Keren banget, Jason. Thank you banget ya, Son. Berarti masih tetap ada interaksi lah ya di Karang Taruna lo di sana. Iya, masih ada interaksi. Keren banget. Oke, lanjut. Van, mau nanya lagi? Mau gimana nih? Mau dong, mau tanya lagi. Nah, aku ada pertanyaan terakhir nih buat kalian bertiga. Oke, terima kasih Fani. Kalau menurut gue, keimanan itu, iman itu kan menurut gue percaya ya. Gimana kita percaya, atau rasa gimana kita untuk bisa percaya sama Tuhan gitu. Nah, gimana caranya yaitu pertama kita berdoa, kita komunikasi sama Tuhan, terus kita berbagi kasih dengan sesama, dengan keluarga, dengan teman-teman kita. Terus gimana caranya sama itu kan berdoa, berbagi kasih sama menebar kebaikan sih kalau menurut gue. Jadi selagi kita masih ada di dunia ini, kita kan makhluk sosial, manusia itu makhluk sosial. Jadi sebisa mungkin kita ada untuk orang lain yang ngebutuhin bantuan kita. Itu sih, jadi iman itu kita percaya dan menyebarluaskan apa yang kita percaya itu untuk orang-orang yang percaya juga sama Tuhan gitu aja sih dari gue. Iman itu apa sih? Iman menurut dari gue sih sebagai pegangan ya, sebagai suatu pegangan untuk tindakan, pikiran, perasaan ke guanya sendiri itu. Jadi kalau misalnya segala sesuatunya hal yang dilakuin pasti berdasarkan iman sih, dari misalnya ajaran-ajaran apa yang diajarkan di agama Katolik ini gitu. Misalnya kayak kalau misalnya emang itu udah bukan jalan yang terbaik ya jangan dilakuin, jangan dipaksain gitu. Tapi kalau misalnya emang itu yang terbaik ya kita harus memperjuangin gitu. Tapi kembali lagi apakah diterima atau enggaknya di orang lain maupun di masyarakat gitu. Dan iman itu pastinya menurut gue juga membantu bahkan saat di kemasyarakatan pribadi maupun dimanapun gue selalu berada di kondisi tersebut. Gitu sih menurut gue. Pertanyaan terakhir rada berat ya. Kalau gue, iman itu sebuah tanggung jawab.
sebuah tanggung jawab yang harus pegang terus menerus dari awal sampai akhir. Ya karena Tuhan udah memberi lu hidup gitu. Ya lu harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan kasih gitu. Bisa nyimpulin gini kali ya, Van. Menurut mereka tentang keimanan itu, menurut mereka sebagai mahasiswa yang aktif di kemasyarakatan, yang aktif di gereja, itu tadi menurut Chelsea, iman itu adalah keyakinan yang terus masif juga. Terus Jason, iman itu kita berbagi dimanapun kita berada. Terus Wisnu, yang terakhir itu adalah iman itu tanggung jawab. Itu. Dan oke, thank you banget teman-teman buat waktunya hari ini buat ngisi podcast. Makasih guys. Mungkin kita bisa ambil kesimpulan gini. Dari cerita-cerita kalian, dari sharing-sharing kalian, kita thanks banget. Ini apa ya? Mungkin berkat yang kalian kasih buat KMkers nanti. Sekalipun di masa pandemi, kita tuh tetap bisa melayani dimanapun. Di Chelsea di gereja, untuk butik konsos. Terus sekalipun pandemi, Chelsea tetap mau buat pelayanan di gereja, buat bantuin umat di gerejanya, misa online. Terus Jason tadi juga cerita sebagai di Karang Taruna, dia bantu untuk kemasyarakatan. Dan Wisnu juga sebagai orang yang aktif di Karang Taruna sama di OMK juga tetap jalan interaksi dengan baik lah gitu. Tetap memperjuangkan supaya OMK itu mati. Nah, oke. Tadi kan kita udah dengerin cerita dari teman-teman yang keren abis nih guys. Sekali lagi gue ngucapin thank you banget buat waktunya, buat Chelsea, Jason, Wisnu udah mau jadi narasumber kita di podcast kali ini. Ya nggak sih, Van? Iya dong. Oke, sebelum kita akhirin podcast kali ini, kita mau ngapain sih, Van? Kita mau jargon KMK dulu dong, bareng-bareng. KMK Gunadarma. Keluarga karya kasih.